Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita masuk materi ke sirah ya. Lanjut materi sirah atau masih ada sesuatu dari hal-hal yang beberapa waktu yang kita bahas, ada sesuatu yang mungkin masih mengganjal ya, mumpung kita belum lanjutkan dari para jamaah semuanya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah khilafiyah itu. Saya khawatir memang karena masalahnya itu kan memang cukup sangat di tengah-tengah masyarakat kita itu kan menjadi masalah yang sudah sangat pelik Pak bahasanya Pak ya. Saya khawatir memang terjadi ada sebagian dari para jamaah, di antara para jamaah yang mungkin ada sesuatu yang masih kurang srek gitu loh Pak ya. Ada sesuatu yang mungkin mengganjal atau sesuatu yang perlu kejelasan ya, tentang bid'ah, tentang hal-hal yang khilafiyah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Silahkan ditanyakan, tidak ada masalah Pak. Jadi kalau memang antum beda pendapat ya, saya punya pendapat begini Ustadz ya, sampean kok bilang begini gitu loh. Jadi silahkan ditanyakan dalam rangka untuk mencari kejelasan Pak ya. Jadi jangan dipendam, mumpung ada sesuatu, mumpung ada kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berdiskusi ya, dalam artian bukan untuk saling menang-menangan Pak ya, tapi kita mencoba untuk berpikir secara ilmiah dan adil, dalam artian kita mencoba terbuka Pak, tadi katanya Pak Saradi terbuka. Itu saya memberikan kesempatan ke jamaah ya. Kalau memang tidak ada, berarti kita bisa lanjutkan materi sirah Nabi kita, materi tentang sirah Nabi. Hanya terakhir kemarin Ustaz, saya dari saudara Tanggung ini kebetulan tidak ikut kajian ini, tetap tidak ikut ya? Ya, kebetulan memang dia tidak pernah ikut, tapi tetap bid'ah itu dolala dan sesat gitu, tetap dia prinsipnya begitu. Nah itu makanya mereka ini yang pernah ikut mau menjelaskannya yang nggak seperti jenengan gitu ya, tapi paham sudah. Jadi itu tetap dolala, tetap sesat, tetap neraka gitu Pak. Iya. Makanya saya katakan pasti ada di antara teman-teman Pak Jawa semuanya sesuatu yang mungkin masih mengganjel gitu loh Pak ya. Maka silahkan ditanyakan, atau ibu-ibu juga ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tentang masalah itu. Karena memang begini ya, kenapa pemahaman yang bid'ah, kullu bid'atin dolalah itu semua bid'ah sesat ya, itu karena memang sudah, kalau cari wong saya viral Pak ya. Ya sudah kadung viral gitu loh Pak ya. Dan itu pun pemahaman kayak begitu itu di zaman salaf sebenarnya tidak pernah ada. Salaf ya, adanya itu kan ya akhwan ini ya, sekedar saya coba untuk bukan dalam rangka diskriminasi Pak ya, atau menyudutkan satu pemahaman yang lain ya. Jadi munculnya pemahaman itu setelah dakwah yang sangat masif dari ulama-ulama pemerintah Saudi Arabia Pak ya. Jadi mohon maaf bukan berarti mendiskreditkan, yang lebih dikenal dengan, kalau katanya teman-teman secara umum itu istilahnya paham Wahabi, tapi bukan berarti negatif Pak ya. Kenapa paham itu muncul perbedaan itu, dan kenapa jadi masif? Ya, karena memang dikoordinir oleh
kekuatan, Pak, didukung oleh negara. Makanya kan banyak sekali kayak zaman dahulu itu bantuan-bantuan ke pondok pesantren, ke lembaga-lembaga, ya, dari pihak pemerintah Saudi Arabia, termasuk ada pendidikan tingginya di Libya, gitu kan ya, lembaga ilmu pengkajian Islam dan Arab, penelitian Islam dan Arab itu. Nah, itu memang karena memang dibiayai, sehingga kadang-kadang pemahaman yang dari ulama-ulama yang sebelumnya tidak ada masalah sebenarnya tentang bid'ah itu, karena semua sudah paham, Mbak, ya. Tapi setelah muncul pemahaman ini, akhirnya terjadi dua kubu pemahaman, bahkan sampai ke dikasih inisial sendiri, Pak. Ini kelompok Asy'ari, ini kelompok Wahabi. Asy'ariyah sama Maturidiyah sama Wahabi. Sebenarnya hal-hal seperti itu kan di zaman para salaf tidak ada. Adanya di kita, adanya. Makanya saya mencoba untuk memberikan semampu saya, ya, penjelasan lah dalam dengan bersikap adil, Pak, ya. Jadi intinya yang namanya begini prinsipnya, Pak, ya. Dalam sebuah dalam sebuah pemahaman agama itu, selama itu masih ada bersinggungan dengan dalil, entah dalilnya itu secara umum maupun secara khusus, baik tersirat maupun tersurat, dipahami betul, ya, maka itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah, Pak, ya. Bid'ah itu murni sesuatu yang baru. Ini susah juga saya menyampaikan, karena nanti begini, ya, slogan yang sering kita dengar, kita tidak perlu ikut madhab, tidak perlu mengikuti madhab-madhab, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, kan begitu biasanya, kan, ya. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sahih, benar, Pak, ya. Tetapi kalau kelas kayak kita, Pak, ya, atau jangankan kayak kita lah, saya kalau mau bicara mungkin di Lumajang ini, ya, atau mungkin di Indonesia bahkan, ya, kalau sekedar mengatakan kita berislam hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, itu tidak bisa, Pak, ya, karena kapasitas kita yang terlalu minim untuk memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah itu, kalau tidak dipandu oleh para ulama yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, karena mereka punya bekal banyak, Pak. Jadi tidak cukup kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, memang dasar hukum kita Al-Quran dan Sunnah, tapi memahami Al-Quran dan Sunnah, kalau kayak kita di sini tidak bisa, Pak, full tidak bisa, 100%. Jangankan memahami Al-Quran, untuk terjemahan Al-Quran tidak roh. Ya, itu begitu, karena terlalu komplit permasalahannya. Nah, itu nanti biasanya terjadi perbedaan, kan, ketika istimbat sebuah hukum itu dari metode yang berbeda. Dan seperti itu tuh biasa loh, Pak, ya, biasa, tidak ada masalah. Zaman Rasul pun sudah banyak sekali yang namanya perbedaan itu, dan dibiarkan sama Rasulullah. Seperti para sahabat dahulu ketika pulang dari perang, setelah selesai perang Ahzab, kemudian mau berperang dengan Yahudi Bani Quraidah, Rasul dari Madinah menuju ke kampung Bani Quraidah itu 11 kilo dari Madinah ke arah Tenggara itu, Pak, ya. Rasul ke arah Tenggara. Rasul mengatakan begini, kita akan menyerang kampung Bani Quraidah, dan jangan kalian sholat asar, karena berangkatnya duhur, Pak, habis duhur. Jangan kalian sholat asar kecuali sudah sampai di kampung Bani Quraidah.
Sehingga sahabat waktu itu berangkat ya dari Madinah ke Bani Quraidah itu kan 11 kilo cuman. Tapi kalau dulu kan jalan kaki, Pak. 11 kilo jalan kaki itu lumayan. Nah, berangkat itu sampai di tengah perjalanan, belum sampai ke kampung Bani Quraidah sudah masuk waktu asar. Kemudian ketika masuk waktu asar inilah, disinilah terpecah menjadi dua para sahabat itu memahami perintah Nabi tadi, Pak. Ada yang mengartikan secara tekstual omongan Nabi kayak apa itu dilakoni. Jadi jangan kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, sehingga mereka masuk waktu asar tidak sholat, Pak, karena belum sampai di Bani Quraidah, digeneng sampai engkau maghrib gitu. Yang satu kelompok bilang gitu, yang satunya lagi, oh, duduk kok ini, bukan seperti ini nih. Itu maksudnya Rasul itu agar kita bersegera, cepetan gitu loh. Iya, jalannya tuh. Kenapa? Kan sampai ke jangan kalian sholat asar kecuali sampai kampung Bani Quraidah. Artinya kan kita disuruh cepet-cepet oleh Rasul, usahakan sampai di Bani Quraidah sampai asar. Ternyata asar kita belum sampai, ya berarti yuk tetap saja kita melaksanakan sholat asarnya walaupun belum sampai di kampung Bani Quraidah tengah perjalanan mereka. Jadi mereka memahami kalimat Rasul, perintah Rasul dengan secara kontekstual. Yang satunya secara tekstual, yang satunya secara kontekstual. Nah, itu setelah terjadi perselisihan pendapat kayak begitu, setelah sampai di kampung Bani Quraidah, laporan ke Rasul, ya Rasul, aku mau tidak sholat sampai tidak sholat di sana asar. Satunya sholat, gimana itu? Rasul tidak ada komentar, Pak, tersenyum saja. Berarti dua-duanya semuanya benar. Sebab kalau salah tidak mungkin dibiarkan oleh Rasul, mesti ditegur. Tapi Rasul hanya tersenyum. Sing separuh sholat di kampung Bani Quraidah, engkau maghrib, Pak. Sholatnya maghrib, sholat asar di waktu maghrib, telat masalahnya. Yang separuhnya lagi sholat di tengah perjalanan. Berbeda memahami kalimat Rasul. Dan itu biasa. Tidak ada masalah itu. Sering terjadi kayak begitu zaman Rasul. Bukan malah satu yang lain saling membid'ahkan, saling menyalahkan. Kalau kita kan tidak siap seperti itu, Pak. Maunya kutu koyok ngene kabeh, tidak bisa, Pak. Fikih itu, Pak, ya. Tidak bisa. Lah ya itu tidak bisa. Jadi itu harus dipahami, ya. Karena kan sudut pandang pengambilan hukumnya itu berbeda. Walaupun dalilnya satu. Itu banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dalam menjalankan perintah-perintah agama ini. Karena itu nanti terkait dengan materi-materi di dalam kajian usul fikih, Pak, ya. Itu sangat banyak nanti metodenya itu. Itu begitu. Makanya kalau kelas kayak kita itu, kelas kayak kita ya kalau sesuatu yang berbeda wajarlah, Pak, ya. Yang tidak wajar itu ketika kita saling menyerang satu dengan yang lain. Ini kelompoknya Asy'ariyah, wong NU. Ini kelompoknya apa? Wahabi, golongannya wong Salafi. Ini wong Muhammadiyah, apa? Golongannya Ki Ahmad Dahlan, ini kelompoknya penganut Maturidi dan sebagainya lah. Itu yang mengkelompokkan begitu itu kan orang-orang yang sengaja memecah belah barisan kaum muslimin, ya. Jadi kekurangan lapang dada kita dalam menerima perbedaan. Nah, kita kenapa jadi tajam begitu? Karena masing-masing menyalahkan yang lain, Pak. Pengajiane dewe-dewe, Pak. Ustate tukang manas-manasi. Ya. Jangan sebut itu bid'ah, itu salah. Ini juga Wahabi ini sesat dan macam-macam, Pak, ya. Di situ yang perlu kita lebih dewasa dalam bersikap, ya.
Itu makanya kalau ada sesuatu yang mengganjal dari setiap aktivitas kita, silakan ditanyakan. Mumpung kita ada kesempatan untuk ngaji ya. Ya kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya tidak saya jawab, Pak. Ya. Untuk meminimalisir perbedaan itu kan sudah ada di Muhammadiyah. Di situ disebutkan kunut itu beda. Iya. Dari teman-teman di Muhammadiyah ditarjih. Boleh-boleh saja dia berpendapat seperti itu, Pak. Ya. Karena ada sudut pandang hukumnya kan. Karena berdalil Rasul itu kan waktu itu kan sebulan ketika 70 qurra yang dibunuh. Ya. Rasul mendoakan dengan sholat. Tapi kan itu Rasul kunutnya itu sholat 5 waktu kan gitu kan. Bukan hanya subuh kan begitu. Sehingga sholat subuh tidak ada sebenarnya, yang itu kunut nazilah ya. Karena Rasul sholat 5 waktu. Makanya dari teman-teman dari pihak tarjih itu tidak ada kunut subuh yang khusus subuh itu. Khususnya yang khusus subuh itu. Pendapatnya seperti itu. Boleh ya, boleh-boleh saja ada sudut pandang mengambil hukum dari aktivitas Rasul itu. Dari madhab Imam Syafi'i ya, kenapa mensyariatkan kunut di waktu subuh itu? Ya karena memang Rasul kan pernah mengerjakan yang namanya sunnah itu. Sunnah bahasanya. Sunnah ya. Sunnah itu apa nih? Sunnah itu? Bukan, Pak. Itu sunnah dalam ilmu fikih, Pak. Sunnah itu semua yang dilakukan oleh Rasul. Ya, yang pernah dilakukan oleh Rasul, ucapankah, perbuatankah, ya, sikapkah, itu namanya sunnah Nabi, Pak. Nah, yang namanya sunnah itu tuntunan ya, itu tidak harus selalu dilakukan seperti terus-menerus. Cukup sekali saja dilakukan Rasul itu sudah menjadi sunnah, dan kita memang ada kewajiban untuk meniru, gitulah. Rasul pernah kunut ya sudah kunut saja, tidak penting kunutnya sekali, sebulan, seterusnya tidak penting. Gitu. Sudut pandangnya begitu, sudut pandangnya. Jadi ya boleh-boleh saja masing-masing, kan populer jadinya Pak yang di madhab Syafi'i mensyariatkan kunut, tapi mereka juga di kubu Syafi'i itu kunut itu tidak menjadi wajib kan, hanya sunnah saja. Maksudnya sunnah dalam sholat, Pak. Sunnahnya dalam sholat ya. Nah itu biasa terjadi kayak begitu. Makanya Imam Ahmad kalau sholatnya di tempat Imam Syafi'i dia kunut, Pak. Jadi ngimami kunut, pakai kunut, padahal ya Imam Ahmad itu anti kunut. Ya. Imam Syafi'i juga sama, kalau sholat ngimami di tempat Imam Ahmad tidak pakai kunut dia, padahal biasa kunut, Pak ya. Jadi itu kenapa? Karena sudut pandang. Boleh kita meyakini memang kita harus meyakini satu pendapat, Pak. Ya. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang berbeda dengan pendapat kita, ya kita menghormati. Kenapa? Masing-masing pendapat itu bersandar ke dalil gitu, Pak. Tidak bisa kita memaksakan yang tidak seperti saya salah. Kenapa? Karena itu ranahnya ranah ijtihad. Ya, ranah ijtihad. Orang itu tidak menyelisihi dalil, Pak. Orang yang kunut itu tidak menyelisihi dalil. Mereka menyelisihi pemahaman orang yang anti kunut terhadap dalil. Coba, paham tidak? Misal Pak Sasari tidak mau kunut, Pak. Karena dia punya pendapat tentang hadis tadi, 70 qurra itu, itu kunutnya kontos-kontos karena musibah. Pak Sasari memahaminya begitu. Jangan Pak Imran pakai kunut. Ya, pemahaman nggak itu. Nah, tidak bisa Pak Sasari mengatakan Pak Imran itu bid'ah, dia kunut karena menyelisihi dalil. Bukan, Pak Imran tidak menyelisihi dalil, Pak. Pak Imran itu menyelisihi pemahamannya Pak Sasari terhadap dalil itu. Beda loh ya. Bisa ditangkap nih, Pak. Pak Imran yang kunut, ya, itu bukan menyelisihi dalil, bukan. Karena Pak Imran pakai dalil kan. Tapi Pak Imran itu menyelisihi pemahamannya Pak Sasari terhadap dalil itu, Pak.
Bisa dipahami? Jadi tidak ada yang salah tidak kunut, tidak sholat tidak ada. Ya, kan tidak pakai kunut terus kalau sholat Pak, jelas Pak ya. Intinya begitu, kebanyakan itu pendapat itu bukan menyelisih dalil Pak, tapi menyelisih pemahaman seseorang terhadap dalil itu. Nah, pemahaman kita terhadap dalil itu bukan dalil Pak, paham ya? Saya memahami begini. Contoh pernah kejadian ya, saya kasih contoh pernah kejadian zaman Rasul Pak ya. Ketika sholat sahabat ketika sedang dalam safar perjalanan, ini dalam hadis sahih ya disebutkan itu diceritakan masuk waktu duhur di tengah perjalanan padang pasir, mereka ketika mau sholat ya, mereka ingin wudhu dulu kan, sholat kan harus pakai wudhu ya. Mencari air itu keliling padang pasir tidak ketemu sampai suwe Pak. Anggaplah misalnya waktu duhur 11:30 sampai asar mungkin anggaplah jam 2:30. Itu kan ada durasi waktu 3 jam. Ya. Kemudian cari-cari air lama, dua orang sahabat ini tidak ketemu karena sampai jam 1:30 sampai jam 2. Ini kalau terus cari air, kita tidak sholat ini. Akhirnya terpaksa mereka karena tidak ada air, akhirnya bertayamum, Mbak. Setelah tayamum, kemudian mereka melaksanakan sholat. Selesai sholat, menang dulu. Ono kafilah lewat, Pak. Bawa air. Bro, sampean butuh banyu tak? Ikan no galon wis gitu. Loh, satunya barusan selesai sholat, Pak. Ya, ternyata ada kafilah orang lewat yang bawa air ditawari untuk kalau mau wudhu dan sebagainya. Akhirnya kan apa? Terjadi perbedaan dua orang nih Pak. Iya. Yang satu, karena kan misalnya jam asar 2:30, ini selesai sholat jam 2:10. Masih waktu duhur masih ada sisa waktu 20 menit. Gimana kalau begitu? Padahal kan rumusnya tayamum itu idza wujidal ma' batalal tayamum. Kan begitu. Kalau ada air, tayamum itu batal. Ini ada air ini sekarang. Berarti tayamum otomatis tayamumnya hukumnya batal. Kalau tayamumnya batal, berarti sholatnya juga batal. Sedangkan ini masih ada durasi 20 menit masuk ke asar. Sholat duhurnya masih ada waktu durasi 20 menit. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat ini, Pak. Dua orang sahabat ini, satunya yang satu ndak usah mari sholat ya tahan lopo sholat mana ndak usah wes gitu lah. Yang satu udah iso bos, ini kan masih waktu duhur ya, barusan kita tayamum tapi ini ada air, berarti tayamum kita batal, sholat kita batal, kita harus sholat lagi. Dia wudhu Pak, dia wudhu lagi, kemudian dia sholat lagi karena masih ada waktu sisa waktu duhur. Akhirnya satunya sholat lagi, satunya tak gelem wis mari sholat, itu apa sholat maneh gitu. Kalau itu gimana ini? Melok yang mana ini? Nah, ketika pulang dia ke Madinah, cerita ke Rasul, Pak. Rasul, iki mau ngene-ngene nih, si satunya tidak sholat, saya tidak sholat, saya wis mari sholat maneh gitu. Ya satu ya dak iso wong setas ono banyu ya Rasul. Tayamum saya kan batal itu hadis. Tak sholat lagi. Gimana? Dan dijawab sama Rasul, Pak. Diguyut tok, Pak. Ya opo ae geger ngono paling gitu paling Pak ya. Kenapa dibiarkan begitu Rasul? Ya karena memang semuanya benar. Kenapa? Dalilnya satu, Pak. Ya. Tapi sudut pandang memahami dalilnya berbeda dan itu pun diperbolehkan. Makanya Rasul hanya tersenyum. Tidak komentar, tidak menyalahkan. Dikenang wis rono geger-gegeran wis tukaran paling begitu paling ya saya kira. Kalau ambil dari kehati-hatian. Maksudnya? Ya, lebih hati-hati lah. Ya. Hati-hati. Ya boleh saja, tidak ada masalah, Pak. Karena dua-duanya juga benar. Dua-duanya itu benar, Pak. Yang tidak sholat juga benar. Kenapa? Hukum asal perintah itu layak tadi at-takror dalam usul fikih ya. Hukum asal perintah itu kalau sudah dijalankan tidak usah diulangi. Itu begitu, Pak.
Ini kan sudah dijalankan tadi kan. Walaupun sekarang waktunya masih ada, tapi kan sudah menjalankan duhur tadi. Pada waktu menjalankan duhur, pada waktu tadi salat, dia tidak nemu air, sudah usaha kan, sampai 2 jam cari air, tidak nemu. Berarti sudah sah dia perintahnya, terjalankan sudah, menjalankan salat duhur. Selesai. Apanya di hati-hati, makanya Rasul tersenyum toh, Pak. Sisi sini bener, sisi sini juga bener. Tidak bisa yang satu bid'ah ini, tidak bisa begitu menyelisih dalil. Ya, bukan menyelisih dalil, Pak. Tapi menyelisihi pemahaman tentang dalil. Pemahaman kita terhadap dalil itu bukan dalil. Sehingga orang yang menyelisihi pendapat kita bukan berarti dia menyelisihi dalil, Pak. Hanya menyelisihi pendapat kita. Makanya tidak boleh kita menyalahkan. Antum, nah ini sih masalahnya di antum ini, kalau ada orang yang berselisih pendapat dengan antum memvonis dia menyelisihi dalil, berarti ucapan pemahaman antum dalil. Kalau begitu, antum siapa kalau menganggap pemahaman antum itu sebagai dalil? Kiai tutu, ulama tutu, ya, mujtahid tutu, ya. Kenapa orang yang berbeda pemahaman dengan kita, lalu kita anggap dia itu menyelisih dalil? Majelis tarjih misalnya, ada orang menyelisih majelis tarjih. Apakah majelis tarjih dalil? Bukan. Majelis tarjih itu memahami dalil ya sesuai dengan yang mereka yakini, Pak. Kalau ada orang berbeda dengan majelis tarjih misalnya, tidak ada masalah, Pak. Iya kan? Bukan berarti menyelisih dalil, tapi menyelisih pemahaman majelis tarjih terhadap dalil. Boleh beda? Boleh. Gitu kan? Yang gaya yang fanatis itu. Nah, itu yang maksud saya yang ingin kita coba kikis, Pak. Ya. Di tengah-tengah masyarakat kita. Enggak, Pak Arif? Apakah masalah Ini Pak Arif dulu, Pak Arif. Terima kasih. Memang ketika di zaman Rasulullah sangat suci ya, ketika berbeda pendapat dengan jenis mereka bisa dinasihatkan. Dan sekarang sangat berbeda, apalagi dengan medsos yang begitu gencar. Artinya benar memang apa yang disampaikan Ustaz bahwa mubaliknya justru sekarang yang memanas-manasi di setiap ini pokoknya harus berbeda. Dan memahaminya bahwa kita sepakat ketika ini harus dikikis, harus diperkecil perbedaan. Karena memang masyarakat semakin tajam, apalagi yang misalnya terkait dengan perbedaan tadi bonus misalnya sudah mulai mereka muncul lagi ketika mubaliknya itu memanas-manasi. Hampir tidak ada yang tidak memanas-manasi terkait dengan perbedaan. Jadi kira-kira yang terjadi di masyarakat, sikap kami itu seperti apa? Jadi begini, Pak, ya. Kita awali dari diri kita. Kalau kita bisa menyampaikan ke masyarakat, kita sampaikan, ya. Diperluas lah bahasanya, wawasan keislamannya. Makanya kita perlu tahu. Belajar itu ada pendapat yang misalnya ini pendapatnya A. Loh, kenapa mereka melakukan A, kan gitu kan ya? Yang satunya begini, Pak Imron melakukan A, Pak Sasari melakukan B. Nah, kalau kita tahu kenapa Pak Imron melakukan A, kenapa Pak Sasari mengambil pendapat yang B, itu jadi luas, Pak, kita, Pak, jadinya, Pak. Disitulah fungsinya belajar itu. Nah, begitu. Jadi kalau kita masing-masing mengetahui dari mana mereka mengambil keputusan itu, gitu lah. Nah, buktinya belajar begitu agar bisa kita berlapang dada. Sebab kadang-kadang tadi, Pak, dalilnya satu, Pak, dalilnya. Sudut pandang memahami dalilnya itu, istimbatnya, dia itu yang berbeda. Dan itu boleh. Karena luas. Itu luas, Pak, ya. Yang sempit itu hati kita, kan gitu ya. Hati kita yang sempit, sama ilmu kita yang sempit. Sehingga kadang-kadang ini yang kadang-kadang tajam di tengah masyarakat. Ya, makanya kalau ono istilah sampai aneh, Muhammadiyah. Padahal tidak ada bedanya, Pak. Pendiri NU sama pendiri Muhammadiyah ya akur, Pak, ya.
Sing ndak akur wargane, Pak. Ada Salafi sama Hizbut Tahrir di sini. Kan ndak akur, Pak ya. Yaitu kenapa? Walau ada memang unsur-unsur yang memang ya mungkin disusupi juga oleh sebagian orang-orang yang benci kepada Islam, bisa jadi tunggangan itu, Pak. Begitu. Jadi kita harus bersikap dewasa. Lah kalau kita paham bisa. Kalau kita belum tahu silahkan tahan dulu lah. Kalau ada orang berbeda dengan kita tahan dulu. Ya, tapi kalau kita tahu silahkan disampaikan. Nah, itu sebenarnya terkait dengan banyak sekali nanti dengan materi di usul fikih, Pak ya. Karena hal-hal itu nanti bisa berbeda-beda. Contoh kayak beginilah ya. Apa? Dalam materi kegiatan dalam hukum fikih itu kan ada salah satu perintah tentang perintah itu kan ya. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi kan gitu kan ya, dalam kaidah usul fikih itu, Pak. Perintah untuk mengerjakan sesuatu itu berarti perintah pula untuk mengerjakan wasilahnya, Pak. Contoh kayak begini. Saya minta tolong memerintahkan Pak Wasahari, ini masjid musola takwa bocor, Pak ya. Gentengnya bocor, Pak. Minta tolong sampean perbaiki. Perintahnya apa? Perintahnya perbaiki genteng bocor yang di musola at-taqwa. Nah, untuk memperbaiki genteng bocor ini kan perlu wasilah, Pak. Wasilahnya apa? Kudu menek dhisik kan nang gentenge, Pak. Ya, menek genteng butuh ondo. Ya, untuk naik ke atas. Nanti butuh lem juga, entah pakai nudrop, entah pakai apalah gitu ya. Nah, perintah saya kan cuman minta tolong tembel genteng bocor. Nah, ketika saya memerintahkan tolong tembelkan genteng yang bocor, perintah saya kan itu, Pak. Tapi untuk menyelesaikan genteng bocor ini butuh ambil tangga. Maka termasuk di situ ambil tangga itu termasuk bagian dari perintah. Nah, cuman kan tidak diomong no perintahnya ambilkan tangga, kan tidak diomong no. Di dalam Al-Quran tuh banyak dalam agama kita perintah sesuatu artinya perintah juga terhadap wasilah agar sesuatu itu bisa dijalankan, Pak. Maka hukumnya sama itu. Makanya kan banyak sekali nanti dalam perintah agama kita yang tidak ada dalilnya. Tidak secara tersurat dalilnya, Pak. Tapi dari mana munculnya dalil itu? Dari perintah tadi. Contoh kayak beginilah. Kita diperintahkan membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Ya, perintah untuk membaca Al-Quran secara tartil. Nah, perintahnya begini, kita harus membaca Al-Quran secara tartil. Sekarang pertanyaan begini, bisa tidak kita membaca Al-Quran secara tartil kalau tidak tahu hukum-hukum tajwid, Pak? Tidak bisa ya. Maka ketika kita diperintahkan membaca Al-Quran secara tartil, itu artinya kita juga diperintahkan untuk belajar tajwid, Pak. Hukumnya apa belajar tajwid? Baca Quran secara tartil hukumnya apa? Wajib. Maka belajar tajwid juga wajib agar bacaannya bisa tartil gitu loh, Pak. Nah, ini perintahnya cari di Quran. Ada tidak Quran mau mengatakan kita harus belajar tajwid? Tidak ada. Karena itu sudah masuk dalam perintah bacalah Al-Quran secara tartil. Sahabat Rasul pernah mengerjakan tidak baca Al-Quran tartil, mengajari tajwid? Rasul pernah ngajari tajwid tidak? Tidak. Sahabat pernah ngajari tajwid tidak? Tidak. Tabiin? Kenapa tidak? Lah wong Arab Pak wis paham tartil kan. Iya kan bahasanya. Karena mereka tidak mengerjakan karena sudah tahu, Pak. Tapi bagi orang non Arab yang bahasanya bukan bahasa Arab, bagaimana mengucapkan hukum-hukum tajwid kan tidak bisa. Maka mereka kemudian belajar tajwid. Lalu pertanyaan, apakah belajar tajwid ini bid'ah? Iya, bid'ah. Tapi bid'ah yang apa hukumnya? Ya itu hasanah. Kenapa? Termasuk dari perintah membaca Al-Quran secara
tartil. Makanya tidak bisa kan kita amalan sekedar bertanya, Rasul pernah mengerjakan tidak? Sahabat mengerjakan tidak? Tabi'in mengerjakan tidak bisa sekedar berdalil seperti itu, tidak bisa. Kenapa? Banyak dalam agama kita yang tidak disebutkan perintahnya secara langsung, Pak. Dalilnya tidak ono. Coba carikan saya dalil perintah untuk belajar tajwid. Ono tak kayak hadiah HP, Pak. Tidak ada. Perintahnya cuma baca Quran secara tartil, itu sudah otomatis masuk di dalamnya kita diperintah belajar tajwid. Berarti itu kita harus berusaha untuk membaca dengan tartil dengan guru. Ya pokoknya intinya belajar tajwid, Pak. Terserah. Itu bagaimana mungkin belajar tanpa guru? Tidak bisa ya kan? Tetap butuh guru. Maksud saya itu perintah dalil yang memerintahkan untuk belajar tajwid itu mana di Quran maupun di hadis? Kan tidak ada. Kenapa? Karena itu masuk dari bagian dari perintah membaca Al-Quran secara tartil. Gitu loh, Pak. Ya. Waktu ketika kita ini mengimami sholat di tempat yang biasa. Ya. Tapi kita enggak bisa menggunakan turun biasa itu. Tapi dari tangan kakinya jadi nggak bisa yang mana padahal Dah hafal. itu imam itu dibutuhkan. Ya. Kan tetap menggunakan turun dengan versi yang sama atau tidak menggunakan ini sesuai dengan pemahaman kita. Makanya kan begini, salah satu salah satu bagian ya pelajari, Pak. Karena salah satu kedewasaan dalam beragama itu ya selama itu bukan ranah dosa, maka kita jangan menyelisihi, Pak. Kan begini, ukhuwah dalam agama kita itu hukumnya adalah wajib menjaga, membahagiakan orang, menjaga hubungan dengan orang itu hukumnya wajib loh, Pak. Sedangkan tadi kunut ini bagian dari sunnah-sunnah sholat. Jangan sampai kita mengorbankan yang wajib hanya gara-gara yang sunnah. Makanya kalau antum itu hafalono, tak apa, apali, Pak, apalno, Pak, apa sini kunut itu, Pak. Allahumma dina fi mana dait. Jangan pakai Allahumma dini kalau jadi imam, digepuk kalau jamaahnya, men, Pak ya. Nanti kalau jadi ngimami di tempat orang yang kunut, ya silahkan dikunut. Kenapa itu bukan dosa, Pak? Itu bukan maksiat itu. Kecuali maksiat tidak boleh, Pak ya. Ya karena itu masalah khilafiyah. Berarti tidak punya pendirian, Ustaz. Punya pendirian, Pak. Siapa bilang tidak punya pendirian? Saya tidak pernah kunut, Pak. Kalau sholat subuh ya. Tapi lagi ngimami dan gene wong jamaah sing teman-teman hadirin, ya kunut, Pak. Kenapa pendirian saya tidak pakai kunut memang? Tapi kalau saya ngimami di tempat teman-teman yang di Nadin, dia pakai kunut. Itu kunut, no, Pak ya. Tapi kalau makmumnya campur, sulit nggak bisa. Enggak, Pak. Itu ada Ya, tinggal musolanya warnanya apa? Bukan jamaahnya. Musolanya. Nuansanya musola ini nuansa apa gitu loh. Kalau saya ambil kan imami tidak pakai kunut tapi wiridnya teraskan. Tadi iso-iso udah hafal ini, udah hafal. Nuansanya, Pak, kan ada masjid itu nuansanya apa, gitu kan ya. Musola itu nuansanya apa, teman-teman di situ. Ya. Kalau melihat dari tokoh-tokoh kita memang begitu. Jadi meskipun tidak tahu kunut karena di belakangnya banyak kunut, ikut kunut kan gitu ya. Iya. Saya pernah mengalami fatal, Pak. Karena mulai kecil saya ini guru agama saya tidak pernah memberi pelajaran kunut, mulai guru agama SD, SMP, SMA, sehingga kunut itu dapat apa? Suatu saat saya ngimami di asrama haji Sukolilo, ke Jawa Timur, Pak. Coba bayangkan, ngimami banser se Jawa Timur. Coba enggak banggain, Pak. Saya waktu itu dianggap namanya proposnya banser kan. Coba, kenapa ngimami dianggap saya nih, Pak. Ya, setelah saya ngimami, Pak ya, waduh, saya mikir, bikin boleh tak oco salah kita buat guyu kan gitu kan tidak biasa kunut. Akhirnya wis niat sudah ada tak kunut. Setelah selesai kunut, Pak, gembriung, Pak, ini
mau ditunjuk. Orang sih sembahyang mana Pak? Ada yang sholat lagi. Ada sholat lagi. Dianggap kunut itu wajib. Ya. Pak. Akhirnya saya dikeroyok saya. Waduh belanja banser rokok lagi gini. Ini cerita lucu Pak saya Pak. Jadi, ya. Masya Allah. Jadi mulai besok tak apal Pak. Jadi Pak ya. Jadi kita tetap harus punya pendapat yang kita ambil, yang kita anggap lebih mendekati kebenaran. Kalau saya sendiri ditanya ya saya lebih mendekati tanpa kunut Pak. Iya. Tapi saya menghormati teman-teman yang menggunakan kunut berkunut ya. Bahkan saya juga kalau ngimami pakai kunut kalau di tempatnya teman-teman ya. Ternyata lek witir juga pakai kunut terus Pak, lek witir. Biar mudah. Kalau witir malah wajib jadinya. Juga ya. Kunut witir itu, kunut dalam witir loh ya. Salat witir yang ganjil-ganjil itu ya, 3, 1, 5 gitu ya. Itu kalau dalam madhab Hanafi hukumnya wajib. Hanafi, wajib. Cuman beda begini Pak, antum kalau belajar fikih itu harus paham istilah. Karena dalam agama kita ini kan yang namanya hukum itu ya saya sampaikan sedikit ya. Hukum itu kan ada dua kategori besar Pak dalam agama kita. Namanya hukum wadaiyah sama hukum taklifiyah. Istilahnya Pak. Kalau antum ngaji di pesantren pasti tahu nih. Masalah antum tidak pernah ngaji di pesantren ya. Jadi hukum wadaiyah itu hukum yang berkaitan dengan amalan itu sendiri. Bisa ada sohih, batil, azimah, rukhsah. Kalau yang hukum taklifiyah, wajib, sunnah, bukan sunnah dalam bahasa fikih itu, wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Antara makruh dan mubah ada khilaful aula namanya Pak. Hukum itu. Jadi hukum itu semua, ya. Nah, dan di antara hukum-hukum tadi ya, bid'ah itu kan tidak masuk di dalamnya Pak. Tidak ada kata bid'ah dalam hukum itu. Hukum itu bid'ah itu bukan hukum kan? Saya sampaikan kemarin bid'ah itu adalah sifat sebuah pekerjaan. Nanti yang perlu dihukumi. Nah, berkaitan dengan kunut, itu kunut tadi ya. Kunut witir Imam Hanafi itu kan mengatakan wajib. Tapi Imam Hanafi itu punya istilah fikih tersendiri, Pak. Karena antara wajib itu ada dua di Imam Hanafi, Pak. Ini istilahnya Imam Hanafi, Pak ya. Hanafiyah. Ada fardu, ada wajib. Apa bedanya fardu dengan wajib kalau antum? Kan poda ya Pak, fardu wajib Pak ya. Tapi Imam Hanafi itu punya istilah ada fardu, ada wajib Pak. Fardu itu kalau dalilnya qot'i, perintah itu dalilnya qot'i dari Quran atau dari hadis-hadis mutawatir, maka perintah itu menjadi hukum, hukumnya adalah fardu. Yang qot'i. Tapi kalau perintahnya itu masih di bawahnya dalil qot'i, menggunakan hadis ahad atau dalil-dalil yang perlu dari ayat-ayat tasyabihat, itu namanya wajib Pak. Mereka mewajib. Nah, makanya wajib dalam istilah madhab madhab Hanafi, kalau dalam madhab Syafi'i namanya sunnah mu'akadah. Gitu Pak. Sunnah mu'akadah. Perintah tahajud misalnya di Al-Quran itu. Ya, itu sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akad ya. Ya, sunnah mu'akadah. Makanya Imam Hanafi mengatakan wajib itu, Pak. Iya. Matum jangan keliru memahami istilah fikih, Pak ya. Karena masing-masing madhab itu punya istilah sendiri-sendiri. Ini kadang-kadang kalau ngajinya sepintas semitah jadi wajib hukumnya. Kunut witir itu hukumnya wajib. Di madhab Hanafi. Berarti di madhab Syafi'i adalah sunnah mu'akadah Pak. Makanya kan kurban Imam Hanafi mengatakan wajib itu hukumnya. Iya, tapi Imam Syafi'i wajibnya Imam Hanafi itu bagi Imam Syafi'i adalah sunnah mu'akadah. Tapi kalau Imam Hanafi ngomong fardu, itu podo wajib kabeh. Kayak begitu Pak di Kasanah Kimah itu Pak ya. Di sini Pak Manto sudah menerapkan witir Pak. Kunut ya, sudah menerapkan. Di saat saya suruh imami, hilang saya gitu ya. Kunut kan memang dalam kunut witir itu sunnah mu'akadah kan, dan itu bukan kalau di Ramadan, bukan di pertengahan loh Pak ya. Mulai awal ya. Sejak awal. Mulai awal.
Untuk sunnah muakkadah, bahkan di Imam Syafi'i juga sunnah muakkadah. Jadi sepakat semua kesunahannya ya. Enggak hafal no witir Pak ya. Enggak hafal. Ya, ada yang lain Pak. Pak, bosan tadi. Oh, sudah. Allahumma sholli. Ya itu kan ya. Termasuk ilmu yang diberikan karena ini yang menyampaikan itu sudah jadi saya sami nawak. Apal nunggu Kudu nazila ya. Yang menjadi perbedaan dan salah paham mungkin di posisi ulama, karena di posisi kita ini kan istilahnya pengikut. apa ya? Tapi bukan dari nabi, bukan dari sahabat, bukan dari imam. Jadi dari ulama ini versinya lain-lain dan berbeda. Bagaimana sikap kita? Makanya tadi kita coba telusuri Pak. Ulama yang berbeda-beda itu ya. Kenapa muncul pendapat ini? Imam Ahmad kenapa pendapat ini? Imam Syafi'i kenapa pendapat ini muncul? Nah itu kalau kita mengetahui dari mana mereka mengambil, nanti kita lebih mudah menerimanya Pak. Lebih mudah menerimanya. Kenapa? Tidak menyimpang dari dalil mereka Pak ya. Cuman antum sendiri tidak tahu dalilnya, muncul pendapat ini dalilnya apa. Kan begitu kan ya. Muncul pendapat ini dalilnya apa. Kadang-kadang kita tidak tahu. Taunya cuma satu tok. Sehingga kalau taunya cuma satu tok, akhirnya berbeda dengan pemahaman kita, dianggapnya salah. Dianggapnya salah, ya kan? Itu begitu. Dan itu sangat banyak di dalam keseharian kita, Pak, sangat banyak, Pak. Ya, saya sampaikan dari beberapa pertemuan kemarin. Ya, jadi sumbernya dari kita terlalu sempit memahami agama. Kurang ngopi nih Pak, kurang ngopinya ya. Ya, kurang ngopi nih Pak, kurang pahit kopi nih Pak ya. Kelegen kopi nih. Ya. Tadi disampaikan bahwa situasi Islamiyah itu wajib dan bisa untuk menjaga komunikasi bersama dengan umat kita. Terus bagaimana menyikapi kita dalam doa bersama itu Pak? Artinya kalau membawa dari tahlilan itu Pak. Bagaimana kalau kita dapat undangan doa bersama? Pandai dikasih. Yang utama saya ngobrol karena tentang kemarin saya tahlilan itu gimana Pak? Oh, tahlilan itu ngobrol lah. Sekarang sampaikan doa bersama. Ya, jadi tinggal ditelusuri aja. Anggaplah kita bicara tahlilan, Pak ya. Yang umum ya. Kan itu istilah Jawa, bukan istilah Arab ya. Kalau istilah enggak ada, kalau pakai an itu istilahnya Jawa sudah. Nah, sekarang dilihat aktivitasnya di dalam apa? Pekerjaannya itu, Pak. Di dalamnya itu apa pekerjaannya? Contoh, coba diurut dari awal. Pertama, pekerjaannya apa? Kirim Fatihah, ya kan? Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sabilillah lahul Fatihah, gitu kan ya? Wa ila khususon. Ya. Bukan kudu dihafal no, Pak. Saya juga bagian mimpin tahlil dulu, Pak, ya kan? Masih mimpin tiba ya saya juga bisa, Pak. Jadi masalahnya kan begini, apa kan satu-satu ya, berarti kirim pahala bacaan Fatihah. Ya, kalau kepada Rasul kan pakai hadaroh kan, karena itu orang yang hidup, karena Rasul itu tidak mati Pak, hakikatnya. Ini kan jadi perbedaan lagi. Rasul kan mati fisiknya Pak, ya. Jangankan Rasul Pak, orang mati syahid saja, la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ayyakum walakin latas urun. Jangan kamu anggap orang yang mati fisabilillah itu mati. Surah Al-Baqarah. Ya, bal ahya, tapi mereka tuh bahkan hidup. Walakin latas urun, tapi kalian tidak sadar, tidak tahu. Kalau orang yang mati syahid saja dianggap tidak mati, Pak. Padahal Rasul itu kan imamul mujahidin, ya, imamal mujahidin. Ini surat di Tarhim kan ya. Lalu bagaimana? Mungkin, kan tidak mungkin. Rasul masih hidup. Mana orang yang hidup itu tidak bisa pakai al-wahi. Ila ruhi, ar-wahi tidak boleh. Ya. Pakai hadir kan? Hadar. Mal ilah hadratin kan. Kalau ngirim Fatihah kan Nabi. Kayak yang lain tidak boleh pakai itu. Nah,
Kita kirim pahala. Nah, ini juga pertanyaan, kirim pahala bacaan Al-Quran boleh tidak? Pertanyaan kan begitu, Pak. Dalam agama, bagaimana hukumnya kirim pahala bacaan Al-Quran? Ini ada pertanyaan, hukumnya gimana? Boleh apa tidak? Kayak begini, pertanyaannya, sampai apa tidak Pak kirim pahala bacaan Al-Quran? Yang terjadi perbedaan. Makanya kita coba belajar begini, Pak. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sampai. Mau terjadi perbedaan yang manapun ya, yang diperselisihkan tuh sampai apa tidak? Sampai. Bukan boleh apa tidak boleh. Nah, coba. Beda bahasa tuh, Pak ya. Sampai seperti itu para ulama itu, Pak. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai? Kenapa Imam Ahmad mengatakan sampai? Itu nanti telusuri dalil itu, Pak ya. Berarti ada aktivitas mengirim pahala bacaan Quran satu. Ya, makanya kemudian setelah itu baca Yasin. Ya. Boleh tidak bacakan Yasin untuk yang mati? Nah, cari dulu dalilnya, Pak ya. Oh, bid'ah. Bid'ah memang, kalau bid'ah berarti tidak ada dalilnya. Padahal hadisnya banyak, Pak, itu, Pak. Hadisnya banyak, itu jelas ya. Perintah dalam hadis-hadis Nabi ada. Tapi hadisnya dhaif, Ustaz. Kan begitu kan ya? Biasanya yang mengatakan dhaif itu nanti hakimnya yang memutuskan adalah Syekh Albani, Pak. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani, didhaifkan oleh Syekh Albani. Di sini masalahnya, Pak. Kenapa yang menjadi hakim para hadis itu Syekh Albani? Saya pertanyaan gitu. Padahal sebelumnya kan banyak ulama-ulama yang mengatakan juga hadisnya sahih. Ada yang mengatakan dhaif, terjadi perbedaan pendapat. Ini jadi masalah sekarang, Pak. Kenapa mesti Syekh Albani yang menjadi pemutus bahwa hadis ini hadis sahih, hadis ini hadis dhaif? Atau pasti dengar itu, Pak, Syekh Albani, Pak ya. Kenapa harus Syekh Albani? Apa yang lain tidak dianggap? Apa Imam Hakim tidak dianggap? Imam Tirmidzi tidak dianggap? Harus ada restu dulu dari Syekh Albani. Dari mana muncul kayak begini ini, Pak? Karena satu jadi gantung. Ya. Nah, satu itu. Yang kedua, hadis dhaif itu sebagian ulama, bukan sebagian ulama, jumhur ulama semuanya, ya, kalau dalam urusan fadhailul amal, hadis-hadis dhaif itu masih boleh dilakukan. Apalagi hadis dhaifnya banyak, Pak. Hadis dhaif, hadis satu hadis dhaif bunyinya sama. Saat ada hadis dhaif lain dari riwayat Imam Tirmidzi dhaif, Imam Abu Dawud dhaif, Imam ini dhaif. Banyak hadis dhaif yang mengatakan satu permasalahan yang sama, tapi jumlahnya dhaif, jumlahnya banyak, Pak. Maka hadis dhaif ini naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi, bahasanya dalam ilmu mustalah hadis, Pak. Kenapa? Lemah tapi banyak. Maka ngangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Itu begitu prinsipnya. Jadi walaupun hadis dhaif baca surat Yasin untuk orang yang mati, ada yang menyebutkan banyak hadisnya tapi dhaif semua. Coba antum baca, telusuri, yang mendhaifkan itu semuanya adalah Syekh Albani, Pak. Saya sudah telusuri masalahnya. Ya. Nah, boleh tidak kita menganggap itu? Boleh, silahkan. Tidak ada masalah. Pendapat mereka sendiri. Tetapi ada juga hadis yang mengatakan tentang baca surat Yasin kepada orang yang mati itu sahih, ada. Ya. Nah, di sini berarti kan terjadi perbedaan. Kalaupun anggaplah dhaif semua, dhaif itu pun masih bisa dipakai dalam urusan fadhailul amal, gitu loh, Pak. Maka baca surat Yasin untuk orang mati boleh tidak? Ternyata yang sahih itu boleh. Berarti ada masalah tidak itu baca surat Yasin untuk orang meninggal? Tidak ada masalah. Satu, yang tadi kirim pahala bacaan, ada masalah tidak? Tidak ada masalah. Baca surat Yasin tidak ada masalah. Terus apa mana, Pak? Terus ini kaji begitu, Pak. Belajar meneliti begitu. Jadi jangan asal Rasul tidak pernah mengerjakan ini, sahabat tak pernah ngerjakan. Ya kacau kalau begini, Pak. Ya, bukan masalah menang-menangan, Pak. Ya, bukan masalah menang-menangan ini. Masuk manas-manas di mana itu, Pak.
Coba kita berbicara secara ilmiah, Pak, ya. Ya untung rukun gitu. Makanya saya katakan kalau ada ganjil silahkan, Pak. Tidak masalah. Monggo, diskusi, Pak. Bermazhab itu satu keharusan. Ya. Tapi bila dia mereka itu tidak konsisten dengan apa yang madhabnya. Waduh, yo. Tidak konsisten ya. Iya. Gimana itu? Ya terus. Jadi mereka itu tidak konsisten. Contohnya, Pak. Ya. Ya. Kirim doa, kirim fatihah itu kan Tidak sampai. Tapi mereka melakukan yang mengatakan bahwa Ya. Sama apa? Sama tidak konsistennya. Yang Hambali juga dari teman-teman biasa Salafi kan Hambali, Pak. Iya. Madhab Hambali itu mengatakan sampai. Dan itu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitabnya Ar-Ruh itu antum baca coba. Saya baca berulang-ulang tuh, Pak. Sampai bingung kadang-kadang pertama baca. Itu mereka tuh mengatakan kirim pahala bacaan Quran itu sampai sahih. Madhab Hambali. Tapi kenapa pengikut Hambali sekarang tidak mengatakan tidak sampai? Berarti kan juga tidak konsisten, Pak. Pengikut Hambali tidak konsisten. Kalau antum mengatakan pengikut Syafi'i juga tidak konsisten, pengikut Hambali juga tidak konsisten. Udah tidak konsisten nih. Ya kan? Di madhab Hambali itu kirim pahala bacaan Quran itu sampai, bahkan bukan hanya pahala Quran, Pak, pahala sholat, pahala sampai. Di madhab Hambali itu sahih itu, Pak. Al-Mughni itu kitab terbesar madhab Hambali itu Ibnu Qudamah mengatakan sampai itu. Orang bodoh yang mengatakan tidak sampai. Itu begitu sampai. Madhab Hambali ya. Yang sekarang diikuti oleh teman-teman Salafi. Tapi mereka kan paling anti terhadap orang kirim pahala bacaan Quran. Ya kan berarti kan menyelisih madhab juga. Cuma masih sampai, tapi itu langsung dari anaknya. Ada hadis. Iya. Anak soleh itu. Iya. Dari Syalbani itu, Pak, yang menyampaikan begitu. Artinya kan sampai gitu loh, Pak. Entah dari anaknya kah. Pokok ada yang sampai pahala itu kan gitu. Nah, dari para ulama yang mengatakan sampai itu ya begitu. Memang lebih sahih yang sampai itu, Pak. Pahala. Ya, itu bukan dalil, Pak. Itu guyonan, Pak. Ya. Jadi itu, Pak, ya. Jadi mencobalah belajar. Intinya kan begini, kalau dalam agama kita ada perintah kan begini, Pak, ya. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti satu hal yang kamu tidak punya ilmunya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu minimal cari tahu, Pak. Saya melakukan ini dari mana asalnya, dalilnya kayak apa. Minimal cari tahu. Jangan cari, Pak. Cari ini tidak oleh. Cari ini antum kalau cari-cari begitu. Akhirnya jangankan ditanya Allah, Pak, ditanya munung saya tidak bisa jawab, Pak, ya. Cari ini tidak nyampe, cari sopo tidak nyampe. Gimana dalilnya? Bingung kan? Kebanyakan selama ini kita itu beragama itu kan pakai tembung cari, Pak. Belajarlah menelusuri sesuatu. Kalau ada perbedaan biar tahu dari mana perbedaan ini munculnya. Sehingga kita bersikap itu enak, Pak, ya. Nah, di sini kita perlunya ngaji tuh begitu, perlunya ngaji tuh, Pak. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan pendapat kita, sekali-sekali coba ditelusuri. Kenapa berbeda? Sehingga tahu alasan orang, oh ternyata dalilnya begini. Mereka berbeda, oh ternyata dalilnya begini. Sehingga kita tidak sempit dalam beragama. Itu begitu, saran saya begitulah, Pak, ya. Jadi perlu banyak belajar. Agama ini sangat luas, Pak, ya.
yang sempit hati kita, sama ilmu kita. Perlu diluaskan juga makanya ya. Masalah khilafiyah itu kan jangan sampai justru ini menjadi perusak ukhuwah kita, Pak ya. Kita masih sama muslim, ya NU, Muhammadiyah, Salafi semuanya muslim. Jangan sampai rusak hanya gara-gara masalah yang masih masuk ranah khilafiyah. Khilafiyah itu kita harus banyak lapang dada. Itu begitu, Pak. Mungkin terakhir ini kesimpulannya masih ada? Ya, monggo, Pak. Ya, Pak. Tolong jelaskan alam malakut, alam jabarut. Itu istilah dari orang-orang yang belajar di tasawuf, Pak ya. Alam malakut itu kan alam yang istilahnya kan begini, ada alam dohir yang kita lihat seperti sekarang ini ya. Ada alam jabarut dalam alam yang sudah kita tidak bisa lihat. Artinya orang itu nanti kalau sudah kayak begini contohnya, Pak ya. Ini kita kan sekarang lagi lumpuh begini, Pak. Ya. Lumpuh gini kan kita alam malakut di kayak gini, Pak. Jadi bisa kelihatan ada kejadian kecelakaan, ada pengajian dikasih makan kayak gini, kita sekarang dikasih makan, ya kan ya? Saya dikasih makan. Kemudian diundang Pak Sasari sing bagian ketua pengajiannya, sering ngomel-ngomel misalnya, Pak ya. Ini kan kita tahu sering ngomel-ngomel ketua pengajiannya, Pak ya. Nah, ini kan kita tahu ketua pengajian sering ngomel-ngomel. Ya. Yang kita tahu ini ngomel-ngomel kan tidak enak kita rasa, Pak. Mosok pengajian diomeli terus ini. Sudah teko digegeri, Pak. Misalnya begini, ini malah Pak. Tidak tahu teko nggak, Pak. Tunggu dulu, Pak ya. Tunggu dulu. Saya coba kasih contoh, Pak ya. Nah, tapi ya di balik ini kan kejadian ini kan ada apa di sini, Pak? Ya, di balik ini kan pasti ada hikmah. Ya kan? Ada kebaikan di balik ini. Loh, ini sebenarnya justru kita sedang diberi karunia, Pak. Diberi ketua pengajian sering ngomel-ngomel. Sebab kalau kita tidak diomeli, orang kalau diomeli kan akhirnya minimal kan sungkan, Pak. Sungkan kan ya? Akhirnya kita tidak teko pengajian, akhirnya pas karena sungkan wedi diomeli, akhirnya teko. Tidak ikhlas tapi kan datangnya kan? Awalnya tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas dilatih terus nanti lama-lama jadi ikhlas, Pak. Nah, kalau kita bisa melihat sesuatu di balik kejadian dohirnya, secara dohir tidak enak, tapi kita bisa melihat di balik yang tidak enak ternyata ada sesuatu yang kebaikan di baliknya, itu artinya kita sudah masuk ke makom mukasafah tadi, Pak. Ya, kita melihat alam yang malakut, kita sedang ada di alam malakut, tapi kita bisa menjangkau alam yang jabarutnya tadi, Pak. Gitu loh, Pak. Nanti jadi enak kalau begini. Ono wong ngomel-ngomel, bojo ngomel-ngomel misalnya. Sering cerewet, alhamdulillah istri saya cerewet. Kenapa? Dengan cerewetnya istri menjadi jalan saya lebih cepat masuk surga. Dari mana? Kita bisa bersabar, kita bisa belajar memaafkan, kita bisa belajar ridho. Kan gitu, Pak. Itu kan hikmah terbesar. Antum masuk mukasafah kalau begitu sudah bisa menyingkap tabir di setiap kejadian. Berarti Allah ditinggal lagu bener tadi. Iki manas-manasi mana, Pak? Ini lah manas-manasi kayak gini ada hikmahnya, Pak. Ya, apa hikmahnya dicari? Oh, ya mungkin ya saya itu begitu, Pak. Masuk makom musammah. Kalau antum seperti itu luar biasa, Pak. Tapi ada, Pak. Pernah melakukan itu pendam sendiri. Jadi itu belajarnya memang kalau dalam bahasa agama kita, itu kan bahasa tasawuf, Pak ya. Kalau dalam bahasa agama kita ada tidak ada. Al-hikmatu dhalatul mu'min ainama wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kata Rasul kan begitu. Hikmah itu adalah sesuatu yang paling layak untuk seorang mukmin, Pak. Dimanapun dia menemukan hikmah itu, dia yang paling layak mendapatkan. Hikmah bahasanya. Dan Rasul juga mengajarkan hikmah kayak begitu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kalau bahasa tasawuf ya bukan safah tadi, Pak. Hanya beda istilah saja. Maka nanti ada tahalli juga, ada taholli juga, ada tajalli kan gitu kan ya. Tahalli itu pengosongkan diri kita. Karena kalau kita ingin memperbagus, kita mendekatkan diri kita kepada Allah bahasanya ya. Kita contoh kayak begini lah, Pak. Antum beli rumah second,
rumahnya ake sawang-sawangnya, ake sarang tikus, ake gene apa kotorane apa kucing, ake kecoae. Rumahnya jelek, keroak-keroak. Lalu antum kan kepingin rumah ini bagus, kelihatan cantik. Gimana cara pertama antum agar rumah ini bagus? Hah? Bersih-bersih dulu, Pak. Ya kan? Tidak mungkin antum beli sofa, beli vas, beli pot, tidak mungkin. Bersihkan dulu. Ya, namanya tahalli, kosongi dulu, Pak. Dari hal-hal yang kotor. Pengosongan dulu. Baru setelah kosong, baru nanti kita hias dengan dibelikan buffet, dibelikan lemari, dicat, dikasih gipsum dan sebagainya. Jadi bagus. Setelah bagus, itu namanya prinsipnya tahalli tadi. Setelah bagus, kemudian kan terlihat indah. Sudah. Namanya tajalli sudah, Pak. Ini biasa tasawuf. Nah, dalam bahasa agama kita ya ada sama saja, Pak. Istilah-istilah tasawuf Pak, begitu Pak ya. Sebenarnya hanya beda di istilah sih sebenarnya. Cuma tadi kita karena sudah kadung antipati terhadap istilah, wah ini sesat ini, begitu. Jangan Pak ya. Makanya belajarnya itu lumayan jadinya Pak ya. Biar lebih dewasa kita dalam bersikap. Kalau bisa materi itu seperti ini. Iya. Pak Sari Pak, suruh ngisi Pak. Dia meli Pak Sari. Alhamdulillah ada 3